Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Mustikartno, NIM 498. Di video kali ini, saya akan mendemonstrasikan web aplikasi yang telah saya buat untuk tugas mata kuliah analisis big data dengan judul Data Analysis Tool, AI Powered Data Summarization and Visualization. Baik, di sini terdapat tujuan produk dan segmentasi dari web aplikasi Data Analysis Tool. Yang pertama, tujuan produk, yaitu data analysis tools membawa kemudahan dan keefisienan dalam analisis data dengan memanfaatkan kecerdasan buatan. Yang kedua, merangkum informasi yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dan visualisasi yang informatif. Yang ketiga, meningkatkan keterbacaan dan pemahaman data bagi berbagai kalangan pengguna. Yang kedua adalah segmentasi. Di sini segmentasinya saya bagi menjadi 4 background user. Yang pertama profesional bisnis, yang kedua analis data, ketiga akademisi, dan yang keempat manajer proyek teknologi. Baik, lalu latar belakang. Apa sih latar belakang dibuatnya web data analysis tool ini? Data analysis tool muncul sebagai jawaban terhadap tuntutan zaman di mana data menjadi semakin melimpah, mengharuskan para pengambil keputusan untuk mengatasi kompleksitas informasi dengan cepat dan efisien. Pertumbuhan pesat dalam volume data memerlukan alat yang dapat menyajikan ringkasan yang bermakna dan visualisasi yang dapat dimengerti untuk memfasilitasi pemahaman mendalam. Dengan mengintegrasikan kecerdasan buatan atau AI, data analysis tool didesain untuk menjadi solusi yang mampu merangkum dataset dengan cepat, memastikan bahwa informasi esensial dapat diakses dan dimengerti oleh berbagai lapisan pengguna. Lalu ada manfaat jangka pendek dan jangka panjang dari web data analysis tool. Yang pertama, manfaat jangka pendek yaitu efisiensi analisis cepat, yang kedua pengambilan keputusan lebih cepat, yang ketiga peningkatan produktivitas, yang keempat ketepatan fokus, dan yang kelima pemahaman yang konsisten. Lalu manfaat jangka panjangnya adalah yang pertama peningkatan keputusan strategis, yang kedua penyesuaian yang adaptif, yang ketiga penghematan waktu dan sumber daya, yang keempat inovasi bisnis, dan yang kelima peningkatan efisiensi operasional. Lalu selanjutnya ada user flow atau bagaimana cara user untuk mengakses dan menggunakan web aplikasi data analysis tool. Yang pertama dengan memulai upload dataset dengan format CSV. Lalu selanjutnya user dapat select analysis type, di mana ada 3 type di sini, yaitu descriptive statistic, di mana dapat digunakan ketika user menginginkan hasil analisis data deskriptif. Yang kedua ada grafik statistik, di mana user menginginkan hasil analisis dengan grafik. Yang ketiga analis asisten, yang dapat menginputkan request apa yang diinginkan untuk summarize data. Lalu untuk grafik dan deskriptif statistik dapat di-download hasil analisisnya lalu bisa selesai. Untuk analis asisten, setelah memilih type tersebut, maka user dapat menginput request dan setelah hasil summarize-nya keluar, maka dapat selesai. Lalu selanjutnya ada di sini web app demo, yaitu tampilan awal dari aplikasi web dataset analysis tool adalah sebagai berikut. Terdapat tombol untuk mengunggah file CSV yang akan diolah serta tampilan kolom-kolom dataset tersebut. Lalu setelah melihat tampilan kolom, pengguna dapat memilih jenis analisis, yaitu grafik statistik, deskriptif, dan analis asisten. Dan kemudian dapat langsung mengklik tombol Generate Analysis. Nah, di sini terdapat contoh Generate Analysis grafik statistik. Lalu, contoh Generate Analysis Descriptive Statistik, di mana menguraikan additional statistik dan auto-generate conclusion. Lalu yang terakhir contoh Generate Analysis dengan analis asisten. Baik, saya akan mengakses untuk website Streamlit yang sudah dibuat.
Baik, jadi ini adalah tampilan awalnya. User dapat browse file, lalu saya contohkan di sini, saya menggunakan dataset yang saya ambil dari Kaggle. Baik, setelah mengupload datasetnya, maka di sini dapat eee, muncul kolom-kolom dari dataset tersebut. Setelah itu, di bawahnya bisa dapat memilih grafik statistik, deskriptif, atau analis asisten. Misalnya saya contohkan di sini grafik statistik, maka dia akan muncul grafik analisis seperti berikut. Nah, untuk grafik analisis sendiri dapat di-download eee, ke komputer lokal dengan contoh sebagai berikut. Lalu, saya contohkan lagi untuk analis asisten, tampilnya sebagai berikut. "Hello, I'm your assistant. Can I help you?" User dapat mengisikan contoh berapa how much data in a row. Maka akan muncul there are 2.475 row dari data tersebut. Oke, baik. Lalu selanjutnya akan saya jelaskan untuk coding sendiri. Jadi di sini ada beberapa fungsi yang telah saya buat. Yang pertama adalah fungsi untuk generate grafik statistik. Nah, di sini saya menggunakan subplot di mana nanti grafiknya akan menampilkan plot-plot dari dataset yang di-generate. Lalu ada label dan titel, dan display dari grafik tersebut. Lalu additional information, di sini ada nilai mean, median, dan standard deviation. Setelah itu untuk download-nya di sini menggunakan Bytes.io untuk download button. Lalu fungsi yang kedua adalah generate descriptive statistic. Di sini dengan menampilkan kolom summarize descriptive statistik dari dataset. Lalu ada additional statistik yang memunculkan range, skew, dan curve. Lalu auto generate conclusion, dan di sini ada coding untuk download button seperti grafik statistik. Lalu setelah itu ada fungsi generate conclusion, tendensi, dan generate respon untuk fungsi integrasi generatif AI dengan web aplikasi yang dibuat menggunakan LangChain. Oke. Di sini ini adalah coding untuk generate respon question using CSV agent menggunakan Google Form dan Google API yang telah ada di Google Form. Lalu ada konfigurasi prompt untuk generatif AI-nya sendiri. Nah, di sini respon dari AI-nya dibagi menjadi 3, yaitu make it long answer with explanation, lalu nice question, dan analysis complete. Untuk mainnya sendiri, di sini ada tampilan title dataset analysis tool, lalu upload CSV, uh, upload file, select analysis type, lalu LangChain session for analysis assistant. Lalu button to generate analysis. Oke. Oke.
Selanjutnya saya lanjutkan untuk, kesimpulan dari presentasi saya. Jadi, data analysis tool adalah alat yang memadukan kecerdasan buatan atau AI dengan kemudahan penggunaan, memberikan solusi efektif untuk merangkum dan memvisualisasikan data dengan cepat dan akurat. Dengan antarmuka yang intuitif, pengguna dapat menjelajahi dataset kompleks dengan mudah. Sementara kemampuan AI memberikan ringkasan yang mendalam. Manfaatnya meliputi efisiensi analisis jangka pendek, pengambilan keputusan yang lebih cepat, dan peningkatan produktivitas. Di jangka panjang, aplikasi ini berpotensi mendukung inovasi bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, dan memungkinkan adaptasi terhadap perubahan data yang dinamis dengan kustomisasi, visualisasi, dan kemampuan analisis yang terus berkembang. Data analysis tool memberdayakan pengguna untuk membuat keputusan cerdas dan terinformasi seiring evolusi kebutuhan mereka. Baik, saya kira cukup untuk presentasi saya. Apabila ada saran dan pertanyaan, dapat dikirim melalui email di bawah ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.